Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Latifah dari SDN Soreang 1. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Putri Kedaton. Buku ini ditulis oleh Dadang Sungkawa, diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Kabupaten Bandung. Buku ini menceritakan kerajaan Pajajaran pada akhir kejayaannya di abad 16. Ketika kerajaan Banten menyerang kerajaan Pajajaran. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa kejadiannya terjadi di Kecamatan Paseh. Di antara lain yang disebutkan dalam cerita ini adalah Lembur Kadatuan, Raja Desa, Karanggantungan, dan semua tempat itu berada di Kecamatan Paseh. Berdasarkan dari kesenian yang terdapat di Kecamatan Paseh yang banyak menyebutkan potongan-potongan cerita dari kisah tersebut. Nah, buku ini juga menceritakan tentang suatu sasakala, yaitu banyaknya kera-kera yang ada di daerah Karanggantungan. Nah, Prabu Surya Kancana berniat untuk menitipkan Dewi Selaasih, yaitu putrinya, kepada Ratu Nimbang Waringin di Kerajaan Saunggalah untuk menjaga keselamatan sang putri. Sedangkan beliau dengan para pengikutnya melakukan moksa, yaitu menghilang dan kemudian tinggal di pegunungan di tanah Priangan. Nah, Putri Selaasih kemudian tinggal bersama Ratu Nimbang Waringin di Kerajaan Saunggalah dan belajar kepada Ki Ajar Resi Mbah Karang yang merupakan resi di Kerajaan Saunggalah. Nah, suatu saat Ki Ajar Resi Mbah Karang bertemu dengan para penyebar agama Islam dari Ki Ajar Resi Mbah Karang, kemudian belajar tentang agama Islam dan kemudian masuk Islam. Tak lama kemudian pasukan dari Banten akhirnya meranjah ke daerah-daerah kerajaan kecil di sekitar Pajajaran. Akhirnya tiba menyerang kerajaan Saunggalah. Untuk keselamatan Dewi Selaasih, Ratu Nimbang Waringin mengungsikan Dewi Selaasih ke negara yang lebih jauh dengan ditemani oleh Tumenggung. Nah, sedangkan Ratu Nimbang Waringin melakukan moksa bersama para pengikutnya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya di hutan, Dewi Selaasih kemudian memilih untuk ngawalokat. Ngawalokat yaitu bertapa di dalam hutan karena beliau merasa tidak akan sampai kepada tempat tujuannya karena masih jauh dan juga menghindari bertemu dengan pasukan Banten. Ketika ngawalokat itu tiba-tiba datang segerombolan kera. Nah, Tumenggung merasa terancam keselamatannya dan menggunakan senjata untuk menyerang kera itu. Tapi Putri Selaasih kemudian mengatakan bahwa dia mengenal kera-kera tersebut. Akhirnya Dewi Selaasih bertanya kepada salah satu kera, yaitu ternyata Ki Suta. Ki Suta kemudian menceritakan kepada Dewi Selaasih bahwa dia adalah pasukan dari Saunggalah yang lari dari serangan pasukan Banten. Nah, Ki Suta dan kawan-kawan melarikan diri ke pertapaan Ki Ajar Resi Mbah Karang. Akan tetapi ternyata Ki Ajar Resi Mbah Karang sedang melaksanakan ibadah. Karena merasa heran, Ki Suta dan teman-teman kemudian mempermainkan ibadah mereka. Setelah selesai beribadah, Ki Ajar Resi Mbah Karang merasa marah dan kemudian bukannya menolong Ki Suta dan teman-teman, malah Ki Ajar Resi Mbah Karang mensupata Ki Suta dan teman-temannya menjadi kera. Nah, Putri Selaasih setelah mendengar cerita Ki Suta kemudian mengatakan bahwa itu adalah kesalahan mereka yang telah meremehkan dan melecehkan ibadah orang lain. Seharusnya mereka menghargai
keyakinan orang lain meskipun berbeda dengan yang kita yakini. Kemudian mereka disuruh oleh Putri Selaasih untuk menemui dan meminta maaf kepada Ki Ajar Resi. Nah, mereka pun pergi ke pertapaan Ki Ajar Resi. Akan tetapi ternyata setelah mereka sampai di sana, Ki Ajar Resi telah meninggal dunia. Akhirnya kera-kera itu pun menangis sejadi-jadinya di Pajaratan atau pemakaman Ki Resi Mbah Karang yang terletak di Karanggantungan. Nah, sampai sekarang konon katanya kera-kera itu masih tinggal di sana dan tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Hikmahnya adalah kita harus menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Dan kita pun harus menyampaikan apa yang kita yakini dengan cara yang baik. Dan kemudian jika kita tidak menyampaikannya dengan cara yang baik, penerimaannya maka akan menjadi suatu penolakan dan juga akan terjadi pertumpahan darah ataupun peperangan seperti yang terjadi pada kerajaan Pajajaran. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari cerita ini ada manfaatnya yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.